Sampai 7 lagi 7 tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله على توفيقه وإحسانه والشكر له على عظيم لطفه وامتنانه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia yang terbesar. Karunia keimanan yang karunia tersebut tidak diberikan kepada seluruh umat manusia, tapi hanya hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin kita, tauladan kita, Nabi dan Rasul, manusia yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu merasakan bersama bahwa kita sudah memasuki tahun 2022. Ini adalah tahun di mana kita mengukir kembali di awal tahun dengan prestasi-prestasi, dengan amal-amal yang mulia yang bisa kita awali dalam kehidupan kita di tahun 2022. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang memiliki cita-cita yang tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala membenci hambanya yang memiliki cita-cita yang rendah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbu ma'alil umur wa yubghidu safsafaha. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki urusan-urusan yang mulia, memiliki keinginan untuk menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membenci hamba-hambanya yang berpikiran rendah, yang memiliki cita-cita yang rendah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hadis ini, atau kama qala Rasulullah, adalah merupakan motivasi besar dalam diri kita, bahwa seorang muslim haruslah menjadi orang yang memiliki pikiran yang besar, memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan umat manusia, dan itu untuk bermanfaat di dunia maupun di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala telah membukakan jalan-jalan menuju kepada kemuliaan di dalam begitu banyak dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan oleh Allah di atas muka bumi, yaitu mereka ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Itulah gambaran yang begitu jelas dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan ciri-ciri hambanya yang terbaik. Dan juga dalam hadis Nabi SAW begitu banyak dijelaskan
tentang amalan-amalan yang paling mulia yang perlu dikerjakan oleh seorang mukmin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ketika kita mengajarkan Al-Qur'an, mungkin ada kesulitan, mungkin ada hambatan. Maka ketika kita bersabar dalam mengajarkan Al-Quran, maka itu bagian dari kemuliaan. Tentu ketika kita mempelajari Al-Quran bukan hanya untuk diri sendiri. Tentu kita perlu untuk kita ajarkan kepada putra putri kita. Kita ajarkan kepada cucu kita, anak-anak kita. Kita ajarkan kepada istri kita dan keluarga yang ada di sekitar kita dan secara umum masyarakat. Juga Nabi SAW bersabda, khairukum man at'amat ta'am. Sebaik kamu adalah yang memberikan makan kepada orang lain, yang suka memberi makan untuk orang-orang di sekitarnya. Itu kata Nabi SAW adalah manusia yang paling baik di antara kamu sekalian. Juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim perlu untuk meningkatkan manfaat kita untuk orang-orang di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka tentu hal itu adalah perkara yang harus kita latih, harus kita bina dalam diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, dan juga generasi penerus perjuangan kita, para anak-anak kita, santri di sekitaran kita, di masjid atau di sekolah atau di pesantren. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah-kisah para ulama, begitu banyak ulama yang kemudian dia termotivasi oleh gurunya. Seperti Imam Bukhari rahimahullah. Beliau termotivasi untuk menjadi seorang penulis Sahih Bukhari, yaitu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu karena gurunya pada saat di kelasnya mengatakan, wahai murid-muridku, seandainya ada di antara kalian yang menulis hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dibukukan dalam satu buku, yang itu akan bermanfaat bagi umat manusia, dan itu akan dirasakan manfaatnya sampai hari kiamat. Maka dengan kata-kata tersebut, Imam Bukhari rahimahullah terbetik dalam hatinya untuk menjadi seorang penulis hadis Nabi SAW yang paling sahih. Kenapa dikatakan paling sahih, hadirin sekalian? Kalau kita melihat di dalam sejarah penulisan kitab Sahih Bukhari, bahwa semua hadis yang dituliskan di dalam Sahih Bukhari itu diawali dengan istikharah terlebih dahulu, meminta kepada Allah petunjuk apakah hadis ini sahih atau hadis ini adalah hadis yang lemah. Maka ketika sudah yakin dengan istikharahnya, baru kemudian beliau tuliskan di dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat juga ada seorang ahli hadis, Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mendapatkan motivasi yang besar untuk menjadi seorang ahli hadis. Itu karena lantaran pujian dari gurunya. Wahai anakku, sungguh luar biasa tulisanmu. Tulisan kamu itu mirip dengan tulisannya para ahli hadis. Maka dengan kata-kata tersebut, Masya Allah, Imam Az-Zahabi beliau menulis dengan kesungguhan untuk menjadi seorang ahli hadis, mempelajari hadis dengan luar biasa semangatnya karena motivasi dari gurunya.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang kita lontarkan kepada orang-orang seperti kita, kepada murid-murid kita, anak-anak kita yang sedang mengaji, ini akan bisa berpengaruh untuk waktu yang sangat panjang, bahkan sampai hari kiamat. Ada ucapan yang sudah disebutkan dalam hadis Nabi sallam, padahal ucapan tersebut menurut orang itulah sesuatu yang sepele, tapi ucapan tersebut dicatat oleh Allah sebagai sebuah dosa yang dia terhitung sampai hari kiamat. Dan ada juga sebuah kata-kata yang dia ringan, tapi karena dia membawa manfaat, dan itu dihitung oleh Allah sebagai pahala dan diberikan pahala oleh Allah sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa seperti sekarang ini. Masa-masa di mana media sosial tidak lepas dalam kehidupan kita. Mungkin kata-kata yang buruk yang menyinggung satu provinsi, satu suku, itu ternyata terekam, dan itu menjadi bukti catatan bahwa dia telah melanggar hukum. Tentu ini adalah hal yang perlu kita waspadai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang ingin kita raih dari apa-apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah untuk meraih kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Ada amalan yang tidak mesti diamalkan oleh kita sendiri, seperti seorang yang berdakwah, seperti orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kiriman pahala yang terus berlanjut sampai hari kiamat. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada seorang satu kebaikan saja, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakannya. Semakin banyak orang yang mengerjakan dari kata-kata yang kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Dan itu tidak harus mesti kita yang melakukannya. Walaupun tentu kebaikan-kebaikan yang telah kita ajarkan, kita amalkan mulai dari diri kita sendiri sebagai qudwah, sebagai contoh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita ingin raih dari kemuliaan tersebut itu membutuhkan yang namanya kekuatan. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Kekuatan dalam segi ekonomi, kekuatan dari segi keilmuan, kekuatan dari segi keimanan, yang itu akan mempengaruhi kepada semua gerakan aktivitas kita. Kekuatan dari segi hubungan sosial yang baik, kekuatan dari ketenangan batin, yang dengannya dia akan beramal soleh dengan kesungguhan dan tidak mudah untuk dipatahkan oleh orang-orang yang mencaci ataupun orang-orang yang membenci. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang-orang yang makmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka memiliki ciri adalah orang-orang yang tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Orang-orang yang beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah. Mudah untuk memaafkan orang lain kalau ada orang lain yang salah, dengan perbaikinya dengan cara yang terbaik. Maka ini akan menjadikan kita menjadi bahagia dalam kehidupan kita. Justru kalau semakin banyak kita memikirkan permasalahan orang lain yang bukan tujuannya untuk menjadi solusi, ya, bahkan untuk menjadi aib diceritakan di mana-mana, maka itu menjadi masalah dalam diri kita dan menjadi sesuatu yang tidak tenang dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh semua amal saleh yang kita kerjakan membutuhkan kekuatan, dan kekuatan-kekuatan yang kita butuhkan haruslah kita jaga dalam kesehatan kita, dalam tawakal kita kepada Allah, dengan kesungguhan kita, ya insyaallah itu kita akan raih kemuliaan-kemuliaan besar di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, dan pada akhirnya mendapatkan surga Allah
dan terhindarkan dari siksaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, sami'allahu liman da'a, laysa ghairullahil muntaha, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita, hubungan sosial kita perbaiki, silaturahim kita perbaiki, kerjasama kita yang baik untuk membina umat, membina masyarakat, ini malah kita perkuat. Hilangkan ghillal lil ladzina amanu, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Inilah ciri-ciri seorang mukmin yang sejati. Marilah kita bersama-sama membangun negeri kita, membangun bangsa kita, membangun masyarakat di sekitar kita dengan kebersamaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Kata-kata kami adalah menunjukkan kebersamaan. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan kepada Allah butuh dengan bersama-sama. Tidak cukup dengan sendiri-sendiri. Amal-amal soleh yang dikerjakan bersama-sama diiringi dengan doa yang tentu kita berdoa masing-masing dengan tujuan yang sama, maka insyaallah akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari yang mulia ini kita banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فقيم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام